Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hipertensi. Sebelum masuk materi mendalam, ada baiknya kita tahu dulu apa itu hipertensi. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan istilah tekanan darah tinggi atau bisa pula dikenal sebagai blood high pressure merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang dapat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Selain itu, hipertensi dapat pula didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di dalam arteri yang terjadi secara persisten. Untuk klasifikasi hipertensi, ini merujuk pada JNC nomor 7. Teman-teman dapat melihat klasifikasi hipertensi yang tertera pada layar. Penyebab hipertensi digolongkan menjadi dua, ada hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi esensial atau hipertensi primer merupakan hipertensi yang belum diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Faktor yang diduga menjadi penyebab hipertensi primer ini yaitu usia lanjut, kemudian psikologis yang tidak baik atau stres, pola makan yang tidak bagus, serta keturunan. Sekitar 90% pasien hipertensi termasuk ke dalam kategori hipertensi primer. Sedangkan untuk hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang penyebabnya sudah diketahui. Umumnya disebabkan karena adanya penyakit lain berupa penyakit ginjal, penyakit jantung, serta organ tubuh yang mengalami disfungsi. Umumnya hipertensi tidak memiliki gejala, namun apabila hipertensi dibiarkan menahun dan tidak segera diatasi, maka akan memunculkan suatu gejala berupa sakit kepala, penglihatan kabur, jantung berdebar-debar, mengalami kelelahan, sering buang air kecil, utamanya itu di malam hari, mual, muntah, serta mengalami vertigo. Untuk faktor risiko hipertensi itu dibagi menjadi dua, ada yang tidak dapat dikontrol dan ada yang dapat dikontrol. Untuk yang tidak dapat dikontrol itu meliputi usia, di mana tekanan darah menjadi naik secara progresif apabila sudah berusia lanjut. Ini disebabkan karena adanya pelebaran pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada genetik. Riwayat keluarga dengan penderita hipertensi akan menjadi pemicu keturunannya juga terkena penyakit hipertensi. Selanjutnya ada jenis kelamin. Umumnya laki-laki lebih tinggi menderita hipertensi dibandingkan wanita karena laki-laki memiliki faktor berupa keadaan psikologis yang tidak stabil sehingga menjadi penyebab hipertensi. Namun pada wanita itu juga bisa menyebabkan hipertensi, umumnya terjadi pada wanita-wanita yang sudah mengalami menopause. Faktor resiko yang dapat dikontrol itu meliputi obesitas, kemudian meliputi kurang olahraga. Dengan berolahraga dapat meningkatkan kerja jantung sehingga darah bisa dipompa dengan baik ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu konsumsi garam berlebih. Apabila konsumsi garam berlebih, maka akan terjadi peningkatan natrium dalam tubuh sehingga cairan tertahan dan meningkatkan tekanan darah dalam pembuluh darah. Kemudian ada merokok dan konsumsi alkohol, di mana nikotin yang terkandung dalam rokok akan menyebabkan penggumpalan darah, serta alkohol dapat menstimulasi ketekolamin, di mana ketekolamin ini dapat meningkatkan denyut jantung dan dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu faktor stres. Hubungan stres dengan hipertensi melalui saraf simpatis. Dengan adanya peningkatan aktivitas saraf simpatis, maka akan meningkatkan tekanan darah. Tata laksana penyakit hipertensi dikelompokkan menjadi dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Untuk tata laksana non-farmakologi yaitu dengan cara batasi asupan garam dan natrium agar tidak berlebih, menuruni berat badan hingga keadaan ideal, olahraga secara teratur dan rutin, mengurangi atau tidak konsumsi alkohol, mengurangi atau tidak merokok, serta menghindari keadaan yang dapat memicu stres.
Tata laksana farmakologi penyakit hipertensi yaitu dapat menggunakan obat-obatan A, B, C, D, di mana A berupa ACE inhibitor dan ARB, B berupa beta blocker, C berupa CCB, D berupa diuretik. ACE inhibitor bekerja dengan cara mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga dinding pembuluh darah melebar, di mana contoh obatnya berupa kapopil. Kemudian yang kedua ada ARB, bekerja dengan mencegah penyempitan pembuluh darah dengan menghambat ikatan angiotensin 2 ke reseptor, di mana contoh obatnya yaitu kandesatan. Kemudian yang ketiga ada beta blocker, bekerja dengan menghambat reseptor beta adrenergic sehingga dapat mengurangi kecepatan kerja jantung, di mana contoh obatnya yaitu propranolol. Kemudian yang keempat ada CCB, bekerja dengan menghambat kalsium masuk ke dalam jantung sehingga dapat merelaksasikan pembuluh darah, di mana contoh obatnya berupa amlodipin. Kemudian yang kelima ada diuretik, yaitu bekerja dengan merangsang pengeluaran garam dan natrium. Apabila pengeluaran cairan tersebut, maka akan membuat tekanan darah menjadi turun. Adapun upaya pencegahan penyakit hipertensi dapat dilakukan dengan cara menjaga berat badan ideal, terapkan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga. Jika memiliki riwayat penderita, maka kontrol konsumsi garam dan natrium. Menjaga pola makan dengan konsumsi makanan yang bergizi seperti kacang-kacangan, sayur, buah, serta produk rendah lemak. Kemudian dapat menghindari makanan cepat saji, makanan kaleng, serta jajanan olahan. Berhenti merokok, mengurangi kafein, tidak konsumsi alkohol, serta dapat mengelola stres dengan baik. Sekian pemaparan materi hipertensi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.